Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Renungan Harian GKI Sangkraat Solo. Senang rasanya saya bisa berada di sini dan kembali untuk belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap firman yang boleh keluar pada saat ini Tuhan, dan firman itu kiranya bisa berbuah dan juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkati hari ini, berkati setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah Tuhan firman-Mu ini bisa memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membaca dari Matius 14 ayat 17 sampai dengan 21. Matius 14 ayat 17 sampai 21 yang berbunyi demikian. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan adalah 2 makanan yang bisa memberkati 5.000 orang. Kisah ini sudah sering kita dengarkan di dalam sekolah minggu. Tetapi bagaimana jika orang yang membawa 5 roti dan 2 ikan menahannya? Dia tidak menyampaikan bawaannya kepada murid-muridnya Yesus. Dia hanya menyimpannya. Karena mereka tahu mereka juga butuh. Di tempat itu mungkin tidak ada warung, tidak ada tempat makan. Karena tempatnya begitu luasnya, menampung 5.000 orang. Itu membutuhkan kapasitas tempat yang sangat-sangat luas. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak itu. Nah, tempat yang seperti itu akan membuat orang yang membawa roti dan yang membawa ikan menahan makanannya. Aku butuh ini, itu. Ini supaya aku tidak kelaparan. Rumahku mungkin jauh. Aku harus berjalan jauh sekali untuk bisa kembali pulang. Aku membutuhkan makanan ini untuk aku bisa sampai ke rumah nantinya. Bisa saja, karena dia membutuhkan itu. Lagian, aku tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitarku. Siapa mereka? Aku tidak mengenal. Karena orang-orang ini datang dari berbagai tempat. Hanya dengan satu tujuan. Mau mendengarkan Yesus menyampaikan firman Allah. Nah, orang-orang yang tidak mereka kenal. Tetapi, ada di dalam sebuah komunitas. Komunitasnya ini adalah komunitas yang memiliki tujuan yang sama. Nah, gitu. Kemudian mereka memiliki kerendahan hati. Ada kerendahan hati di saat murid-murid Yesus bertanya, siapa yang membawa makanan? Mereka menyerahkannya makanan itu. Mereka tidak ada rasa egois. Mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, meskipun sebetulnya mereka membutuhkannya. Makanan itu diserahkan kepada murid-muridnya untuk diberkati oleh Yesus.
Dan apa yang terjadi saat Tuhan Yesus memberkati makanan itu? 5.000 orang semuanya makan kenyang, termasuk yang membawa makanan itu. Ada mujizat terjadi. Di saat mereka kekurangan, ada Tuhan di situ memberkati, ada kelimpahan. Dan kelimpahannya itu untuk siapa? Untuk semuanya, untuk orang-orang yang tidak dikenal, bagi yang membawa roti dan ikan ini. Lah, ini adalah hal yang luar biasa. Mereka mau memberikannya. Mereka tidak menahan itu. Mereka tidak menahan kasihnya. Tuhan Yesus mengkhotbahkan tentang hal-hal jangan kamu khawatir, kabar-kabar bahagia. Nah, mereka bisa merasakan itu. Mereka tidak lagi memiliki rasa khawatir. Di saat orang-orang membutuhkan makanan itu, mereka mengatakan, ya, aku memilikinya. Luar biasa sekali. Kalau kita mengingat lagi di dalam Mazmur 55 ayat 23, mengatakannya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan khawatirmu. Seringkali yang membuat kita menahan kebaikan, menahan berkat, menahan kasih, adalah kita khawatir. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan keluargaku? Sehingga kita menahan berkat itu. Sehingga kita menahan pemberian. Itu menghalangi kemurahan hati kita. Kadang itu juga kekhawatiran untuk tidak mau disakiti lagi. Sehingga kita juga menahan pengampunan. Jangan tahan. Gitu. Berikan itu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan kasih kepada orang banyak. Percayalah, di saat kita tidak menahan itu, kita menyerahkannya ke tangan Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Dan Tuhan tidak akan memberikan kekenyangan kepada kita. Tidak hanya memberikan kelegaan kepada kita, tetapi itu juga dihadirkan bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka semua akan merasakan hal seperti itu. Itulah kehebatannya Tuhan. Saat Tuhan memberkati seseorang, itu tidak hanya dirinya. Yang diberkati adalah orang-orang yang di sekitarnya. Oleh sebab itu, Tuhan itu seringkali mengingatkan kita untuk berada di dalam sebuah persekutuan. Karena persekutuan itu akan membangun hal-hal seperti ini. Kita melihat mujizat ini. Mujizat ini terjadi di dalam sebuah persekutuan yang besar. Luar biasa sekali gitu. Orang yang membawa 5 roti 2 ikan, kalau setiap orang itu membawa satu-satu, ada 7 orang. 7 orang yang bisa menjadi jalan untuk Tuhan bisa melakukan mujizat. Diperlukan 7 orang mungkin. Ini hal yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita seringkali menahan kasih kita kepada orang lain? Atau kita menahan pengampunan kita karena kita takut untuk dilukai lagi? Tetapi percayalah, sewaktu kita melepaskan kasih, melepaskan pengampunan, ada pemulihan yang terjadi. Dan Tuhan saat ini menginginkan kita melakukan hal yang demikian. Tuhan ingin karyanya kepada kehidupan kita. Tuhan ingin karyanya dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Melalui siapa? Melalui kita. Lepaskan kasih. Lepaskan pengampunan. Jangan tahan lagi. Jangan tahan. Biarkan orang-orang merasakan bagaimana kasih Tuhan melalui kita. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mengakhiri dengan menundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu pada hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa belajar untuk tidak lagi menahan kasih, menahan kebaikan, menahan pengampunan. Dan biarlah Tuhan semuanya itu kami lepaskan di dalam tangan-Mu. Sehingga terjadi pemulihan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan biarlah banyak orang merasakan kasih-Mu.
karena Engkau sungguh baik bagi kami semua. Terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap aktivitas kami menyerahkan setiap kehidupan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua, dan biarlah Tuhan yang menjagai sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.